Ini ginseng gunung berumur ratusan tahun. Ini juga. Ayahmu minggu lalu sengaja pesan khusus ke pengrajin terbaik yang rela begadang 10 hari membuat gelang berlian. Buat tantangan ini. Ibu, ini cantik banget. Ibunya Jeva pasti suka. Ibu memang paling sayang ke aku. Terima kasih, Ayah. Jadi hari ini, apa kami boleh ikut kamu? Ibu, bukannya aku sudah bilang, aku benci pria yang cuma lihat harta kita. Sifat ini menurun dari siapa ya? Ya sudah, hari hampir malam. Sana, cepat pergilah. Baik. Ayah, aku berangkat. Aduh, Jeva memang beruntung. Bagaimana bisa ketemu pewaris yang anggun dan cantik begitu buat jadi pacarnya? Putraku itu bukan orang biasa. Asalkan menikah sama keluarga Wirman, keluarga Wijaya juga pasti bisa jadi keluarga konglomerat yang terkenal. Semua ini berkat Vina. Kalau bukan karena CEO dari grup Wirman berinvestasi sama kita, grup Wijaya nggak akan bisa lewati masa sulit. Ayo, mari kita bersama bersulang buat Vina dengan penuh rasa syukur. Jangan bilang begitu. Sekarang aku dianggap bagian keluarga Wijaya. Sudah seharusnya melakukan hal ini. Lihat kamu terlalu merendah. Kamu sudah dapatkan harta berharga. Bersulang. Dasar kumpulan orang bodoh. Nggak disangka mudah banget taklukkan mereka. Perlu bertahan sedikit lagi. Aku pasti bisa masuk ke gerbang kalangan atas. Jeva, hari ini cepatlah singkirkan wanita miskin itu. Iya benar. Apa yang kamu mau lihat dari dia? Gajinya saja kecil, tapi hidupnya boros banget. Aduh sudah, jangan sebut lagi si pembawa sial itu. Bibi, maaf aku datang terlambat. Oh. Pembawa sialnya datang. Apa? Tadi Anda bilang apa? Sejak Jeva bareng sama kamu, grup Wijaya jadi rugi setiap bulan. Apalagi kalau bukan pembawa sial. Apa hubungannya sama aku? Wanita yang pinggulnya kecil begitu pasti susah melahirkan. Keturunan keluarga kami bisa terputus di kakimu. Walaupun Anda lebih tua, tapi nggak bisa menghina orang seenaknya. Apa? Menghina? Kamu siapa berani bertingkah di sini? Cukup! Keluar dari sini. Kamu nggak disambut di sini. Bibi, Anda pasti bercanda kan? Hari ini aku sama Jeva mau bahas pernikahan. Apa? Bahas pernikahan? Omong kosong apa maksudmu? Kamu nggak tahu era sekarang pernikahan harus perhatikan kesetaraan. Kamu juga tahu kalau Jeva di umur 30 sudah jadi pemimpin grup Wijaya. Kekayaannya ratusan miliar. Tapi apa yang kamu punya? Apa yang bisa kamu banggakan? Si miskin nggak punya harta. Apa alasanmu bisa menikah sama putraku? Aku putri dari CEO grup Wirman, orang terkaya di negeri ini. Mana mungkin aku miskin dan gak punya koneksi. Tiba-tiba dia mau memainkan sandiwara apa? Kalau tahu diri cepat pergi dari sini. Kamu juga lihat sendiri, hari ini Jeva sama Vina pewaris grup Wirman lagi bahas tentang pernikahan. Apa? Vina? Kenapa dia ada di sini? Kalau bukan karena Vina, mustahil grup Wirman mau berinvestasi sama grup Wijaya. Bibi jangan bilang begitu. Itu karena kehebatan Jeva, grup Wijaya bisa bangkit lagi. Investasi itu aku yang mohon ke ayah buat memintanya. Nggak disangka Jeva bisa bersamaku. Posisi nyonya keluarga Wijaya itu punyaku. Kamu belum pergi juga? Bau miskin melekat di tubuhmu, cepat pergi. Jadi, Vina yang menyamar menjadi aku. Karena itu Bibi tiba-tiba mengubah sikapnya ke aku. Bibi, Anda tahu aku dan Jeva sudah bersama selama 3 tahun. Sekarang berencana mau menikah, nggak bisa berpisah begitu saja. Anda lihat, aku bahkan siapkan hadiah khusus buat Anda. Silakan dilihat. Ini ginseng berumur ratusan tahun dari hutan pegunungan dalam. Barang langka yang sulit dibeli pakai uang. Bau tanahnya menyengat.
Sekilas saja sudah kelihatan barang murah hasil budidaya. Beraninya kamu ngaku ginseng ratusan tahun. Ginseng seharga miliaran dibuang begitu saja. Jelas nggak tahu barang berharga. Kalau ini gelang berlian yang langka di pasaran, sulit didapat. Bukan cuma ukurannya besar, warnanya juga bagus. Rosa, ini pasti mahal ya? Harganya di pasaran sekitar 6 miliar loh. Hah? 6 miliar? Vina, kamu putri tunggal grup Firman, pasti sering lihat barang begini kan? Bantu aku lihat ini, asli atau palsu? Aku pertama kali lihat benda begini. Bagaimana ini? Asal ngomong saja. 6 miliar? Barang palsu begini nggak akan diterima di lapak pinggir jalan. Bibi beli harga 100.000 pun sudah rugi. Apa? Ini palsu? Vina, jangan asal ngomong di sini. Buka matamu dan lihat dengan baik. Mana ada barang palsu di sini? Kamu teriak ke siapa? Rosa, kamu keterlaluan. Berani pakai barang murahan buat menipu ibuku. Bukan, Jeva. Kamu salah paham. Sebenarnya, aku... Cukup, kamu ini penipu. Sama sekali nggak ada yang percaya kebohonganmu. Jeva, kamu percaya aku kan? Maaf Rosa, kita putus saja. Aku nggak mau lihat kamu lagi. Kenapa kamu begini? Jeva, kita sepakat mau menikah kan? Menikah? Menikah itu harus setara. Keluarga Wijaya punya harta ratusan miliar. Kamu mengira orang biasa sepertimu itu layak buat putraku? Kalau didengar orang bisa ditertawakan. Cuma Vina, putri dari keluarga terpandang yang pantas jadi istri anakku. Bibi, terima kasih sudah mengakuiku. Jeva, kamu juga berpikir begitu? Benar, kata ibuku. Kamu betulan mau putus sama aku? Harta asal-usul keluarga, hal yang bisa bantu anakku. Kamu nggak punya satupun. Apa yang bikin kamu merasa bisa masuk keluarga kami? Lagi pula Vina sudah hamil anaknya Jeva. Di dalam perutnya ada cucu pertama keluarga. Jeva, dia hamil. Rosa, sekitar 3 bulan lalu, hari di mana aku mabuk. Karena ada kesalahan, aku berhubungan dengan Vina. Akibatnya, Vina hamil anakku. Sebagai ayahnya, aku harus bertanggung jawab. Jadi, selama 3 bulan ini kamu terus mengkhianatiku. Sekarang hamilnya nggak bisa disembunyikan, baru kamu jujur padaku. Jeva, kamu ini menjijikkan. Apa katamu? Memangnya kamu siapa? Beraninya memakai anakku. Dia sendiri mengakui kalau menjijikkan. Apa aku harus mengujinya? Orang yang dikhianati itu aku. Cuma memaki beberapa kata nggak bisa hapus amarahku. Gila, ini memang gila. Berani sekali ke orang tua, dasar anak nggak sopan. Rosa, kenapa kamu perlakukan ibuku seperti itu? Cepat minta maaf. Minta maaf. Permintaan maafku ini, apa Anda merasa puas? Dasar wanita gila. Rosa, kamu sudah gila ya? Diam. Kalau banyak bicara, kamu orang berikutnya. Apa? Vina, Jeva. Kamu, beraninya kamu main tangan. Kalau cucuku sampai celaka, aku gak akan membiarkanmu. Kamu tahu siapa Vina? Beraninya perlakukan dia begini. Dia itu putri tunggal grup Firman. Ah, putri Pak Beni Wirman. Ayahku nggak pernah bilang kalau punya putri lagi. Apa? walaupun hatimu nggak terima, nggak bisa mengarang kebohongan begini. Aku sudah salah menilaimu. Kamu bikin kecewa. Katamu aku ini penipu? Hah? Nggak bisa berkata-kata. Beberapa hari lalu CEO Grup Wirman di acara lelang di Londonia, dia melelang kalung berlian termahal di dunia yang bernama Mimpi Masa Depan. Katanya mau diberikan ke putrinya. Vina, di acara sepenting ini, kamu pasti memakai kalung itu kan? Biar aku lihat sendiri, keluarkan dan kasih tunjuk. Aku dengar soal itu.
Kalung itu harganya puluhan miliar. Vina, bisa tunjukkan ke kami? Benar, keluarkan dia. Biar semua orang lihat. Sekalian biar si miskin ini bisa tahu kekuatan dari konglomerat. Bibi, maaf ya. Hari ini kalungku ketinggalan di rumah. Ketinggalan di rumah atau memang gak punya? Rosa, kamu nggak bisa berhenti asal ngomong. Aku asal ngomong. Baiklah, aku tunjukkan padamu. Siapa sebenarnya yang asal ngomong? Nah, lihat dengan baik. Ini dia mimpi masa depan. Cukup, Rosa. Itu kan cuma barang tiruan. Kamu kira kami bodoh? Jeva, jangan pedulikan dia. Orang kayak dia mungkin baru pertama kali datang ke restoran mewah begini. Anggap saja menambah pengalamannya. Dengar kan? Kenapa masih diam saja? Cepat berterima kasih. Dasar nggak tahu diri. Begitu ya? Baiklah. Kalau begitu, aku nggak akan sopan lagi. Hah? Apa Anda mau pesan sekarang? Bawakan 1 botol Romani Conti tahun 2016. Ya, baik. Selain itu, aku dengar restoran kalian merekrut koki bintang 3 Michelin. Bisa minta koki itu memasak? Tentu saja bisa. Segera kami siapkan demi Anda. Hal kecil begini bagi Putri Grup Wirman cuma masalah sepele kan? Rosa, dasar wanita sialan. Aku mau lihat sampai kapan kamu pura-pura jadi putri konglomerat. Apa? Mau aku ikut kencan buta? Ayah, aku sudah bilang kan, aku nggak mau kencan buta. Aku mau cari pasanganku sendiri. Total Anda hari ini 600 juta. Apa Anda mau bayar sekarang? Tentu saja Putri Grup Wirman yang membayarnya. Apa Anda mau bayar pakai kartu kredit atau pembayaran ponsel? Aku itu 600 juta. Aku cuma punya 200 juta. Bagaimana ini? Kenapa? Bukannya kamu Putri Grup Wirman? Mana mungkin gak punya uang segitu? Betul, Vina. Cepat bayar. Biar sekampung ini tahu apa itu wibawa konglomerat. Biar dia juga gak berani lagi mengganggu Jeva. Kenapa? Apa kamu gak punya uang? Kalau begitu, aku yang bayar. Aku yang bayar untuk Putri Grup Wirman. Mana mungkin karena 600 juta biarkan manajer menunggu di sini. Ini? Itu kartu Century Black Card. Katanya kartunya punya limit 100 miliar. Astaga, di seluruh dunia cuma 100 konglomerat atas yang punya kartu itu. Benar. Ini gak mungkin. Rosa, sampai kapan kamu mau menipu? Demi hubungan kita dulu, aku nggak masalah sama kelakuanmu. Sana, kamu cepat pergi. Jeva, buka matamu dan lihat dengan baik. Gesek kartunya. Dulu aku pernah di kediaman CEO Grup Wirman. Beruntung pernah lihat kartu ini. Aku merasa terhormat bisa ketemu Anda. Kok Rosa bisa punya kartu itu? Dari mana kamu dapat kartu ini? Perlu ditanya lagi. Pasti dia minta dari pria kaya. Kamu betulan beraninya kamu mengkhianatiku. Orang yang selingkuh itu kamu. Juga di perut Vina ada anakmu. Kamu masih tega ngomong pengkhianatan? Lucu banget. Kartu ini punya ayahku. Itu kartu CEO Grup Wirman. Kalau omongannya benar, Jangan asal ngomong. Cepat keluar dari sini.
Kartunya sudah digesek, kalian masih nggak percaya. Dasar kalian semua bodoh. Beraninya mimpi menikahi putri konglomerat. Apa? Bodoh katamu? Cukup. Nggak sudi basa-basi sama kalian. Cukup sampai di sini. Tunggu. Kartu itu punyaku. Beberapa hari lalu aku kehilangan kartu itu. Aku sudah bilang kan, mana mungkin kamu punya kartu itu? Rosa, kamu mencuri kartu Vina ya? Ini bukan barang curian. Ayahku yang memberikannya. Vina, tolong simpan ini baik-baik. Periksa juga apa uangmu sudah berpindah. Kamu lihat kan Rosa? Masih berani melawanku. Mencuri kartu kredit, laporkan saja ke polisi. Jelas tertangkap basah. Apa? Gak masalah, Bibi. Aktingmu memang bagus. Mending pindah profesi jadi aktris. Kamu bilang kartu itu punyamu? Kamu pasti tahu PIN-nya kan? Itu kartuku. Tentu saja aku tahu. Begitu ya. Kalau begitu cepat buktikan. Kalau memang pemiliknya pasti terbukti. Kenapa aku harus buktikan ke kamu? Baiklah. Lapor polisi saja. Biar semua orang tahu kartu ini sebenarnya punya siapa. Dengan begitu bisa terungkap. Mau aku bantu lapor polisi? Rosa, kamu mau ngapain? Kamu gila ya? Vina, apa yang kamu takutkan? Jangan bercanda. Siapa bilang aku takut? Rosa, jangan gak tahu diri. Berani mau ribut panggil polisi. Baiklah. Aku akan tunjukkan ke kamu apa akibatnya kalau menantangku. Oh, apa itu? Aku penasaran banget. Berani menantang putri grup Wirman. Astaga. Oh, aku takut banget. Kalau begitu panggil saja Pak Benny. Kamu yang cuma kelas rendahan. Mana pantas kamu ketemu ayahku. Betul. Enggak semua orang bisa ketemu CEO grup Wirman. Beliau itu kan sibuk banget. Sekarang, cepat pergi dari sini. Kalau aku nggak mau, kenapa? Kau ini memang keras kepala ya. Satpam! Satpam! Ada masalah apa? Bawa wanita ini keluar. Selain itu, mulai sekarang jangan biarkan orang rendahan seperti dia masuk lagi. Baik, dilaksanakan. Nona, silakan keluar. Aku pergi sendiri. Baiklah, pertunjukan baru saja dimulai. Apa? Beraninya menghina putriku? Pak Edi, masalah ini kuserahkan ke kamu. Dalam 1 minggu, aku mau grup Wijaya hancur total. Baik, aku segera mengurusnya. Ayah, ada masalah apa? Rosa, jangan khawatir. Ayah sudah dengar semuanya. Apa yang mereka lakukan padamu hari ini, ayah nggak akan pernah bisa tinggal diam. Ayah pasti balas 2 kali lipat untukmu. Masalah hari ini sudah aku laporkan ke Pak Benny. Ayah, terima kasih. Tapi ini bukan salah orang lain. Ini salahku yang salah menilai orang. Aku sendiri yang berurusan sama mereka. Aku akan buat mereka berlutut memohon padaku. Itu baru putri ayah. Terima kasih, Ayah. Akhir pekan ini, Universitas Setra rayakan peringatan 100 tahun. Kabarnya klub elit juga akan digelar. Ayah harap kamu bisa hadir di sana untuk mewakili perusahaan. Iya, siap, Ayah. Hei, kamu sudah dengar? Kali ini grup Wirman menyumbang gedung lab buat fakultas teknik. Sungguh? Oh, nggak heran memang konglomerat. Kamu nggak tahu? Putri tunggal grup Wirman itu alumni kampus kita. Kenapa dulu nggak pernah dengar? Kalau aku tahu, pasti aku cari cara buat punya koneksi. Aku dengar putri grup Wirman hari ini juga datang ke klub elit. Kamu Vina kan? Putri dari grup Wirman itu? Aku kenalkan dulu.
Ini pacarku, Vina Wirman. Yang tadi kalian bilang, pewaris tunggal grup Wirman. Sungguh? Ternyata Vina betulan pewaris grup Wirman. Jeva sendiri yang bilang, siapa yang nggak tahu Jeva itu putra konglomerat pewaris dari grup Wijaya. Ah, benar. Aku hampir lupa. Melihat kalian berdua sekarang memang serasi banget. Kalau bukan dihalangi Rosa kampungan itu, kalian sudah lama bersama. Lihat, itu Rosa kan? Rosa, kamu nggak lihat ini tempat apa? Jangan bikin malu, cepat pergi. Betul, Rosa. Hari ini hari peringatan kampus, acara klub elit. Cuma yang dapat undangan yang boleh masuk. Kamu bahkan gak punya undangan. Kok bisa asal masuk? Siapa yang bilang? Aku nggak punya undangan dan asal masuk. Kenapa kamu sampai bisa punya undangannya? Hah, jangan-jangan palsu ya? Jeva, lihat baik-baik. Apa ini? Aduh, ini kamu pungut atau kamu curi dari orang lain? Bisa berhenti asal ngomong di sini? Tutup mulutmu. Apa? Aku curiga kan wajar. Siapa suruh kamu curi black card Vina? Pura-pura jadi putri konglomerat tapi ketahuan. Oh ya? Kalau begitu aku mau tanya. Vina, sekarang black card itu masih di tanganmu? Sudah dikembalikan ke ayahku. Dikembalikan. Bukannya kamu bilang ke Pak Edi kalau dia nggak menuntut kamu kembalikan? Apa-apaan ini? Kok dia bisa tahu? Jangan-jangan waktu itu dia lihat semuanya. Hei Rosa, kamu itu nggak diterima di sini. Cepat kamu pergi dari sini. Kamu juga lucu. Memangnya siapa kamu berani mengaturku? Kamu? Kalau bicara sama aku, hormat sedikit. Lupa waktu itu kena tamparan. Rosa? Apa? Kamu berani menampar Jeva? Kenapa? Kamu juga mau kena tampar? Rosa, jangan bawa orang lain di urusan kita. Kalau kamu kelewatan lagi, aku nggak akan bersikap sopan. Kamu pasti lihat Jeva dan Vina serasi jadi cemburu setengah mati. Makanya kamu selalu menyerang Vina. Vina itu pewaris grup Wirman. Dari lahir sudah beda kelas sama kamu. Mana mungkin grup Wijaya mau punya menantu sepertimu? Kalau aku gila harta, apa aku mau mengincar perusahaan kecil? Grup Wijaya bahkan gak termasuk golongan konglomerat. Melirik saja aku malas. Terus kamu mau naik kelas setinggi apa? Kalau aku betulan mau naik kelas, minimal ya ke grup Rifan. Setingkat CEO-nya. Maaf Adam, aku pinjam nama besarmu sebentar. Grup Rifan itu diakui dunia sebagai konglomerat kelas atas. Benar, Rosa. Adam itu dari kecil tumbuh bareng aku. Kamu bukan tipe yang Adam suka. Vina, kamu berteman sama Pak Adam. Karena keluarga kami punya hubungan bisnis, jadi kami saling kenal sejak kecil. Wah, Pak Adam itu sosok legendaris. Betul, hari ini aku dengar dia juga datang ke klub elit. Nggak sabar banget. Apa? Adam juga mau datang? Kalau kamu nggak sama Jeva, kamu itu paling cocok sama Pak Adam. Benar. Kalau bukan karena ketemu Jeva, aku mungkin ikut rencana ayah buat menikah sama Adam. Vina, terima kasih. Sudah memilihku. Aku pasti mencintaimu seumur hidup. Aku janji. Nggak tahan banget dengarnya. Ikut rencana ayah? Kedua keluarga sama konglomeratnya masih perlu pernikahan bisnis buat bekerja sama? Apa? Bahkan grup Wijaya, kalau mau lebih berkembang, tetap harus melalui pernikahan bisnis. Ah, begitu. Jadi kamu mendekati Vina itu demi uang ya? Hai Rosa, kamu ini ngomong apa sih? Aduh, siapa ini? Bukannya ini Rosa primadona jurusan kita? Lama nggak berjumpa. Aku dengar kamu setelah putus sama Reva menempel sama kakek tua. Omong kosong apa lagi? Kalau semua itu demi uang, bagaimana kalau pertimbangkan aku? Aku lebih baik dari kakek tua itu. Bagaimana?
Astaga, Rosa. Barusan membuang Jeva, sekarang mau godain Pak David. Jijik banget. Mulutmu itu makan kotoran ya? Anjing gak bisa berhenti makan kotoran. Itu pas buat orang sepertimu. Apa kamu bilang? Justru kamu yang harus tutup mulut. Rosa, berani kamu menamparku? Kalau berani panggil namaku lagi, aku buat kamu gak bisa buka mulutmu. Kamu gila ya? Rosa, kamu gila! Masih juga teriak? Belum kapok ditampar rupanya. Rosa! Berani main tangan di depan banyak orang. Kamu sudah gila ya? Kenapa? Kamu juga mau kena pukul? Apa? Vina sekarang lagi hamil. Memangnya kamu mau pukul ibu hamil? Hamil bukan berarti boleh bohong dan bikin masalah. Cuma ditampar terlalu ringan buat dia. Rosa, kamu betulan gila ya? Dulu aku sangat buta. Kalau aku tahu kamu orang seperti ini, aku nggak akan mau sama kamu. Sama saja. Kalau aku tahu lebih awal kamu sebajingan ini, aku sama sekali nggak akan menganggapmu ada. Kamu? Sudah cukup. Kita itu teman, jangan ribut. Semua itu teman, jangan bikin suasana jadi tegang begini. Tinggal minta maaf, semua beres. Oh, kamu juga. Hampir saja aku lupa. Apa-apaan kamu? Apa-apaan kamu? Beraninya menamparku? Mulutmu itu kotor banget, pantas kalau ditampar. Walaupun pakai parfum, bau busukmu nggak bisa ditutupi. Apa? Rosa, beraninya kamu menolakku, kamu pasti menyesal. Aku nggak pernah ditolak sama wanita yang aku incar. Nggak ada wanita yang lolos dariku. Jauhkan tangan kotormu. Kalau berani menyentuhku lagi, aku buat kamu menyesal seumur hidup. Waktu sekolah kamu cukup pintar. Sekarang jangan bodoh. Daripada menempel sama kakek tua itu, melayani aku jauh lebih bagus dari sekarang. Bagaimana? Kamu meremehkanku. Oke, hari ini aku buat kamu menyesal karena sudah menolak niat baikku. Vina, kamu gak apa-apa? David, sekarang bagaimana? Sepertinya kamu bikin masalah besar. Rosa, berani kamu menyeretku. Dasar wanita jalang memang pantas dipukul. Kalian siapa? Lepasin aku. Lepas. Berani kalian menyentuhku. Cepat lepasin. Kalau menyinggung keluarga Sanjaya, hidup kalian gak akan tenang. Hah? Cuma keluarga Sanjaya saja beraninya sombong di sini. Lepasin aku. Apa kamu tahu? Cukup cuma satu kalimat dariku, aku bisa bikin kalian semua hilang tanpa jejak dalam semalam. Kalau aku jadi kamu, sekarang langsung berlutut minta ampun. Karena kalau bersikap sok begini yang celaka bukan cuma kamu tapi keluargamu. Apa? Apa maksudmu? Maksudnya, orang yang mau kamu lawan, itu orang yang gak bisa kamu lawan. Bukannya kamu mau ikut rapat dewan kampus? Aku kira kamu sibuk. Kok masih sempat datang? Aku datang karena ada yang ganggu kamu. Kamu gak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Jangan khawatir. Orang semacam ini aku bisa bereskan sendiri. Tunggu dulu ya. Beraninya kamu mengganggu tunanganku. Apa? Tunangan? Tunangan? Rosa itu tunangannya pria ini ya? Nggak mungkin. Dia baru putus sama Jeva. Hah? Aku kasihan sama dia, cuma mau bantu dia. Kenapa dikira mengganggu?
Bosan hidup ya? Kelihatannya hidupmu terlalu enak. Jadi mau cari masalah. Buka mata kalian dan lihat dengan baik. Barang sekecil apapun yang dipakai sama Rosa, itu lebih mahal dari semua harta keluargamu. Rosa, nggak bisa dijangkau sama orang kaya baru sepertimu. Paham? Jangan bercanda. Aku tanya, siapa yang mau bersama wanita seperti Rosa begitu? Nggak tahu dia sudah tidur sama berapa pria? Aku tahu. Kamu pasti juga sudah puas mainnya, makanya mau buang dia, kan? Tutup mulutmu. Tutup mulutmu. Rosa dasar gila, berani menamparku. Cuma karena menempel sama kakek tua jadi nggak tahu diri. Dengar baik-baik. Begitu aku menggerakkan jariku, aku bisa buat kalian lenyap kapan saja. Lakukan. Sudah waktunya keluarga Sanjaya berakhir. Usir mereka ke luar negeri. Kalau Pak Tio Sanjaya tanya, suruh tanyakan ke putra kesayangannya. Apa? Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Jangan bersikap so di sini. Apa-apaan ini? Dia ngomong apa sih? Halo, ayah. Dasar anak kurang ajar. Kamu buat masalah apa? Berani kamu cari masalah sama grup Rifan? Grup Rifan? Keluarga Rifan. Pendukungnya Rosa itu grup Rifan. Anak ini nggak mungkin orang grup Rifan, kan? CEO grup Rifan sendiri yang kasih perintah buat hancurkan keluarga kita. Apapun caranya sebelum aku coret namamu dari silsilah. Cepat bujuk dia. Ayah. Kamu, bukannya tadi bilang cuma gerakan jari bisa bikin kami hancur? Aku betulan nggak tahu. Kalau kamu orang grup Rifan. Nggak, orang kepercayaan CEO grup Rifan. Aku sudah gila. Seharusnya nggak ngomong begitu. Aku salah. Semua ini salahku. Aku mohon. Aku mohon. Ampuni keluarga kami. Jangan hancurkan perusahaan. Ayahku. Apapun yang Anda minta pasti aku lakukan. Rosa. Tolong aku. Ngomong baik-baik di depannya. Selamatkan keluargaku. Aku mohon, Rosa. Aku mohon. Siapa suruh sentuh dia pakai tangan kotormu? Iya. Orang sepertiku gak pantas menyentuh Rosa. Seret keluar. Aku nggak mau lihat dia lagi. Baik. Padam, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Padam, aku yang salah. Aku buta gak mengenali Anda. Aku sudah gila. Padam, tolong ampuni aku. Sekarang waktunya menunjukkan identitasmu. Aku punya rencana sendiri. Baiklah. Kalau begitu, aku ikut saja. Vina, kamu harus hati-hati. Pura-pura jadi pewaris grup Wirman. Menipu kemana-mana, kalau sampai terbongkar, orang tuamu pasti malu muncul di depan orang. Pakai otak kecilmu buat berpikir, ya? Aku mau lihat sampai kapan dia mau pura-pura. Tapi Vina, tadi aku lihat Pak Adam cuma peduli ke Rosa. Bahkan gak melirik kamu sedikit pun. Iya. Waktu itu kamu juga dipengaruhi sama dia dan cuma lihat dia ya? Iya. Dulu aku memang begitu. Enggak, Vina. Dia cuma lagi beruntung saja. Vina, cepat hubungi ayahmu dan suruh dia kasih pelajaran ke Rosa. Baik. Tunggu aku pulang. Aku akan ceritakan semua ke ayah. Rosa, penghinaan besar hari ini akan aku ingat dalam hati. Suatu hari akan kubalas 2 kali lipat.
Tunggu saja. Lihat kan? Bulan ini pencapaianmu nomor 1 lagi. Selamat ya. Kali ini pasti jadi ketua tim. 2 bulan terakhir memang banyak lembur. Tapi kerja keras jadi nggak sia-sia. Akhirnya ada harapan dapat kontrak dari grup Jerome. Wah, keren banget. Aku juga mau seperti Kak Rosa. Jangan khawatir. Kamu cuma perlu terus berusaha seperti sekarang. Oke, semua perhatikan. Posisi ketua tim sudah kosong kan? Kali ini yang naik jadi ketua tim adalah selamat kepada Vina. Beri tepuk tangan. Hah? Apa Anda bilang? Aku sudah bilang pasti akan balas dendam. Rosa, pertunjukan sesungguhnya baru dimulai. Pak Hendy, apa maksud Anda? Kinerja terbaik kuartal ini itu aku. Vina juga baru masuk kerja, bahkan belum terbiasa sama pekerjaannya. Anda justru angkat dia jadi ketua tim. Iya Pak Hendy. Karena proyek grup Jerome, Rosa sudah lembur beberapa minggu. Citra, kamu tahu apa? Beraninya ikut campur. Aku lihat kamu terlalu santai. Kalau nggak mau kerja, silakan keluar saja. Tunggu dulu Pak Hendy. Citra sama sekali nggak salah. Penunjukan ketua tim ini bukan aku yang tentukan. Ini keputusan para pimpinan pusat. Pimpinan pusat. Kalau begitu, aku akan menelpon tanya ke mereka sekarang. Mau kupastikan apa benar itu keputusan mereka. Rosa, sudah cukup ya. Berani sekali ya kamu ngomong begitu sama aku. Orang sepertimu harusnya berterima kasih bisa naik sampai posisi sekarang. Masih berani dibandingkan sama Vina. Kamu gak tahu diri ya? Perkataan Anda barusan, itu bentuk perundungan di tempat kerja. Rosa, aku lihat kamu makin keterlaluan. Kamu mau melawan atasan. Terang-terangan. Proyek yang kamu tangani segera dihentikan dan serahkan semuanya ke Vina. Kamu diskor selama 1 minggu. Nggak perlu repot-repot. Aku yang mengundurkan diri. Itu cukup kan? Pikirkan baik-baik. Apa? Jangan sampai menyesal nanti. Pak, yang harus menyesal itu bukan aku. Jangan sampai nanti Anda berbalik memohon padaku. Cuma berhasil dapat beberapa proyek kecil. Perlu sampai spamer itu? Kamu kira cuma kamu yang bisa kerja? Sekarang orang yang bisa kerja itu banyak. Ini grup Ferry Teknologi. Dengarkan baik-baik. Ferry Teknologi. Kamu dengar? Oh ya? Aku dengar dengan jelas. Kita lihat saja nanti. Mari lihat seberapa hebatnya Vina, si pendatang baru ini. Au! Berisik banget kamu. Cepat tutup mulutmu dan keluar. Lihat kamu saja bikin kesal. Keluar sana, keluar. Kadang satu langkah yang salah bisa buat hancur semuanya. Hidup Anda bisa langsung berakhir karena salah langkah barusan. Pak Louis, tolong hentikan dulu tanda tangan kontrak dengan grup Ferry Teknologi. Iya, tunggu aku kembali dan meninjau ulang baru lanjutkan tanda tangannya. Baik, aku tahu. Akan aku hentikan dulu. Baiklah, aku mau lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Barusan Rosa bilang, kalau salah satu langkah saja, maka hidup akan langsung berakhir. Aku merasa perkataannya aneh. Jangan-jangan identitasmu terbongkar. Kalau orang lain tahu bahwa kamu sebenarnya bukan pewaris grup Wirman, kita berdua bisa celaka. Tenang saja. Rosa itu, dia cuma karyawan biasa tanpa uang dan kekuasaan. Dia bilang begitu, tetap jangan lengah. Sekarang yang paling penting, pastikan pernikahan sama keluarga Wijaya. Jangan buang waktu buat hal gak berguna. Pastikan urusan ini selesai. Paham kan, Paman? Oh enggak, Pak Hendy. Halo? Apa maksudmu? Baik, aku tahu. Kenapa, Paman? Telepon dari siapa? Jangan-jangan Rosa sialan itu betulan lapor ke kantor pusat. Bukan, dari pihak grup Jerome sudah tahu soal pengunduran diri Rosa. Mereka bilang cuma mau Rosa yang menangani kembali. Kalau enggak, kontraknya dibatalkan.
Wanita jalang itu. Dia mau pakai kontrak buat alasan balas dendam ke aku. Paman, kalau begitu gimana? Ini proyek pertamaku sejak jadi ketua tim. Apa itu penting? Ini kontrak bernilai miliaran. Kalau proyek ini gagal, maka kantor pusat pasti akan kirim tim pengawas. Sekarang biar aku yang mengurus masalah ini. Kamu kembali kerja saja. Rosa, hari ini ada penandatanganan resmi sama grup Jerome, bukan? Apa bisa kamu kembali bantu selesaikan urusan ini? Selama kamu bisa selesaikan, aku akan minta bagian HR. Selain bayarkan kompensasi normal, juga tambahkan bonus ekstra buatmu. Nggak perlu. Uang receh itu mau beli harga diriku. Nggak akan bisa. Rosa, tunggu dulu. Realistis sedikit. Walaupun kamu mau mengundurkan diri, kamu harus selesaikan dulu kontrak yang berlangsung. Itu etika profesional di dunia kerja, kan? Kalau enggak, Kenapa? aku bisa membuatmu nggak bertahan di lantai industri. Anda pikir ancaman kekanak-kanakan begini ada gunanya buatku? Berani sekali menutup teleponku. Kalau kerjasama ini gagal, pusat pasti akan meminta pertanggungjawaban. Rosa, kamu itu sebenarnya mau apa? Baru mau menerima usulku. Kerjasama dengan grup Jerome. Bukannya tadi sudah diserahkan ke Vina? Kamu juga akan tahu. Pihak grup Jerome mengakui kamu seorang. Oh, Pak Hendy. Apa Anda sedang memujiku? Sebutkan saja syaratmu. Mudah kok. Kembalikan posisiku. Cukup keluarkan satu pengumuman koreksi tentang pemberhentian jabatan di bagian halaman perusahaan. Baiklah. Aku tahu. Paman, apa maksud paman? Hal yang paling penting harga dirimu atau kerjasama dengan grup Jerome. Menurutku, kerjasama lebih penting 100 kali lipat dibanding harga diri. Tapi paman gak perlu sampai sejauh ini. Sudah, cukup. Aku nggak akan pernah lupa kalau kamu ini keponakanku. Besok ada posisi kepala departemen yang kosong. Kamu isi posisi itu. Kalau begitu, kamu bisa langsung menjadi atasannya Rosa, kan? Sungguh. Rosa, terima kasih ya. Berkat kamu, aku bisa jadi naik jabatan. Citra, ada apa? Kenapa suasana kantor terasa aneh? Kamu belum pergi? Belum lihat pengumuman koreksi jabatan? Justru kamu yang belum paham situasinya. Kamu buatkan aku secangkir kopi. Americano panas, agak kental. Pagi-pagi begini kenapa aneh? Belum bangun sepenuhnya ya? Hei Rosa, apa katamu? Vina, apa aku salah ngomong? Memang kenapa kalau kamu ketua tim? Hah? Bukankah kamu juga cuma bawahannya Bu Vina? Apa katamu, Bu Vina? Bu Vina itu pewaris grup Wirman. Bisa melayani orang sebesar itu dengan buatkan dia kopi, harusnya kamu merasa terhormat. Begitu ya? Kalau begitu kehormatan itu aku serahkan ke kamu. Oh. Hei, nggak tahu cara ketuk pintu. Pak Hendy, apa menyenangkan bisa menyiksa orang? Memangnya aku menyiksa apa? Kamu mau posisi ketua tim kan? Aku sudah kabulkan keinginanmu. Anda bercanda? Kenapa Vina bisa jadi kepala departemen? Dengar Rosa, di dunia ini nggak cukup cuma mengandalkan kemampuan. Walaupun kamu mampu, tanpa latar belakang tetap sia-sia. Jangan-jangan kamu mau bersaing bersama pewaris grup Wirman buat tentukan siapa yang lebih hebat. Kalau begitu,
Dengan kemampuan dan koneksiku, juga semua proyek yang sudah kudapat, bisa kubawa pergi kan? Aku rasa perusahaan lain lebih menghargai nilai diriku. Rosa, tunggu dulu. Aku tahu, jangan terlalu emosi dulu. Begini saja, kamu dan Vina masing-masing memimpin satu departemen. Dengan kontrak grup Yeria sebagai taruhannya. Siapa yang lebih dulu dapat kontrak, dia yang jadi kepala departemen. Bagaimana? Baik, semoga kali ini Anda menepati janji. Mulai sekarang persaingan merebut kontrak grup Yeria antara aku dan Vina dimulai. Kalian bisa pilih sendiri, mau ikut tim siapa? Hasilnya sudah jelas kan? Putri pewaris grup Wirman mana mungkin kalah. Bu Vina, aku ikut tim Anda. Aku juga. Rosa, aku ikut timmu. Terima kasih Citra. Kalau kalah, mungkin harus angkat kaki dari sini. Aku paham urusanku sendiri. Lebih baik urus dirimu sendiri. Rosa, ayo kita bertaruh. Bertaruh? Oke, katakan syaratnya. Kalau kamu gagal dapat kontrak grup Yeria, kamu harus mundur sendiri. Takut? Takut sama kamu? Baiklah, aku terima tantangan ini. Kali ini aku pasti bikin kamu menyesal. Nggak heran, memang keponakanku cerdas banget. Sekarang tinggal menunggu Rosa yang akan mundur sendiri. Paman, aku nggak pernah bilang kalau aku yang pergi. Aku cuma bilang kalau Rosa gagal, dia yang harus pergi. Pada akhirnya, ini semua adalah kuburan yang dia gali sendiri. Kamu ini nggak perlu kasih aku proposal. Selama dari kamu, aku pasti tanda tangan. Kenapa keras kepala banget? Nggak apa, aku berterima kasih karena bantuanmu. Tapi, aku penasaran. Kalau dua orang itu tahu, CEO dari grup Yeria itu adalah kamu, apa ekspresi mereka? Pasti mental mereka hancur. Makan lebih banyak. Akhir-akhir ini kamu kurusan. Enak banget. Enak ya? Kamu juga makan. Oh iya. Kemarin aku baru ke rumah sakit. Nggak sengaja tahu sesuatu. Rumah sakit? Kenapa? Kamu nggak enak badan? Oh, ada apa? Lihat kamu panik begitu. Apa kamu betulan suka sama aku? Akhirnya, kamu takluk oleh pesonaku? Aduh, sungguh. Setiap hari menggodaku saja. Rosa, mau pertimbangkan pacaran sama aku nggak? Cukup deh. Makan saja udangmu. Ada sesuatu yang mau aku katakan. Tebak siapa yang kemarin aku temui di rumah sakit. Wah, masih jual mahal. Kalau nggak mau bilang, sana makan saja. Baiklah aku beritahu. Aku ketemu Vina. Wanita yang setiap hari menirumu itu. Aku ketemu dia di rumah sakit. Dia ngapain ke sana? Di bagian kandungan buat cek kehamilan. Oh, aku tahu dia hamil. Tapi dia itu sebenarnya nggak hamil loh. Apa? Dia bersekongkol sama dokter. Buat surat diagnosa palsu. Serius? Kamu lihat sendiri? Tentu saja. Aku lihat dengan mata kepala sendiri, juga mendengarnya langsung. Wah. Adam, terima kasih. Berkat kamu, drama ini jadi menarik. Rosa mustahil bisa dapat kontraknya. Benar, grup Yeria itu levelnya tinggi. Dia pasti gagal. Rosa, kamu ngapain? Lihat sendiri, kamu nanti pasti tahu. Nggak mungkin. Benar. Belum sampai 2 hari sudah berhasil dapat kontrak Yeria. Apa kamu bilang?
Nggak mungkin. Mana mungkin kamu berhasil? Kontrak dari grup Yeria itu sangat susah untuk didapatkan. Keluarga konglomerat belum tentu bisa. Mana mungkin kamu bisa dapatkan secepat itu? Pasti ada orang di belakangmu yang mendukung. Pasti sponsor rahasiamu yang bantu. Hati-hati bicaramu. Kalau aku dengar lagi omong kosongmu, aku akan buat kamu nggak bisa ngomong. Mau menakut-nakuti siapa? Kemarin aku sudah pergi ke kantor pusat grup Yeria. Membawa nama besar grup Wirman pun mereka nggak peduli. Tapi secepat itu tanda tangani kontrakmu. Nggak perlu ditebak, kamu pasti pakai cara kotor. Wah, menyedihkan banget. Kamu orang very teknologi berani pakai nama grup Wirman buat menipu. Lucu banget. Nggak heran grup Yeria nggak pernah menganggapmu. Perkataanmu itu, apa maksudnya? Apa maksudnya? Sederhana kok. Manusia itu harus tahu diri. Jangan kira karena pakai jubah naga bisa jadi putra mahkota. Kamu, Pak Hendy! Rosa pakai cara curang buat dapat kontraknya. Orang semacam dia mana bisa tetap bertahan di Very Teknologi? Apa sebenarnya yang kalian lakukan? Kerja harus menjaga citra perusahaan. Wah, Pak Hendy, jangan bilang Anda percaya sama perkataannya Vina. Semua proyek yang kutangani aku dapatkan dengan kemampuanku sendiri. Siapapun yang pernah bekerja denganku bisa jadi saksinya. Proyek kali ini juga sama. Anda nggak memeriksa kebenarannya. Langsung percaya kata fitnah nggak berdasarnya fitnah. Itu terlalu gegabah. Sekarang, aku betulan penasaran. Sebenarnya Vina kasih keuntungan apa ke Anda? Apa hubungan kalian sebenarnya? Berani sekali kamu menghinaku dan pewaris grup Wirman. Kamu dipecat. Grup ini gak butuh dengan karyawan yang lancang sepertimu. Baik, ingat baik-baik ya. Semua yang kalian bilang hari ini. Cukup omong kosongnya. Cepat keluar. Cepat! Lagi pula kontrak grup Yeria sudah ditandatangani. Disimpan pun gak berguna. Rosa, masih pantas kamu melawanku. Vina, apa Jeva tahu tentang kehamilan palsumu? Bagaimana kamu bisa? Kamu yang mulai perang ini. Sekarang giliranku membalas. Rosa, kamu masih jauh dari cukup. Ingat perkataanku. Ini semua akibat ulahmu sendiri. Kamu mau ngapain lagi? Vina, kamu nggak apa-apa kan? Vina, bayinya baik-baik saja kan? Bayi? Apa? Bayi apa? Rosa, bayi di dalam kandungan Bu Vina itu darah daging dua konglomerat, keluarga Wijaya dan Wirman. Selain itu bayi ini, cucu pertama keluarga Wijaya. Kalau terjadi sesuatu yang buruk, apa kamu bisa menanggung? Dengan akibat sebesar itu, nyawamu juga nggak cukup buat merebusnya. Rosa, kamu tahu dia hamil tapi tetap melakukannya. Beraninya mendorong perut wanita hamil. Apa kamu sudah gila? Ini jelas percobaan pembunuhan. Perutku sakit banget. Vina! Vina, caramu itu tetap saja kekanak-kanakan. Cuma itu kemampuanmu. Sudah begini, kamu masih saja mengejeknya. Kalau terjadi sesuatu pada bayi Vina, siap-siap saja kamu masuk penjara. Hah? Vina? Hei Rosa, kenapa hatimu bisa sejahat itu, ha? Kamu berniat membunuh Vina? Menarik. Kamu betulan kesakitan? Kalau begitu cepat ke rumah sakit, kenapa diam saja? Rosa, aku tahu kamu suka Jeva. Tapi hubungan kami gak bisa digoyahkan cuma dengan kata-kata. Jangan membuang tenagamu sia-sia. Rosa,
suka sama Jeva. Vina, aktingmu bagus banget. Barusan aku mengira kamu hampir pingsan sungguhan. Tapi lihat kamu masih punya kekuatan buat berbohong. Sepertinya ini akting. Jeva, sakit banget. Perutku sakit banget. Rosa, kamu nggak cuma mendorong Vina jatuh, sekarang menuduh dia pura-pura sakit. Dari dulu kamu selalu benci dan memaki Vina. Gak peduli kamu bikin masalah apa. Jeva cuma percaya sama aku. Jeva, cepat antar aku ke rumah sakit. Vina. Kalau terjadi sesuatu sama Vina dan bayinya, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Pak Hendy, aku nggak bisa kerja sama dengan orang seperti Rosa. Betul Pak Hendy, dia harus segera dipecat. Rosa, kamu bikin kegaduhan di perusahaan. Sebenarnya masalah ini harus dilaporkan ke polisi. Mengingat kita pernah bekerja sama, aku nggak mau memperburuk keadaan. Aku nggak mau berdebat. Kamu sendiri yang mengundurkan diri secara sukarela saja. Baiklah. Laporkan saja ke polisi. Apa? Atau begini, biarkan tim pengawas dari kantor pusat yang menyelidiki kebenarannya. Kalau enggak, aku nggak akan mengundurkan diri karena aku nggak bersalah. Baik. Jadi kamu melawanku sampai akhir. Tunggu saja. Aku pasti akan bikin kamu menyesal. Kalau begitu aku mau hubungi kantor pusat dulu. Kamu benar-benar gak tahu diri ya. Hentikan cepat. Aku yang akan melaporkannya sendiri. Kali ini gak ada yang melindungimu lagi. Aduh, kasihan sekali cucuku. Belum genap 3 bulan. Sudah gak ada. Tapi orang yang membunuh cucuku masih nyaman bekerja di perusahaan ini. Bibi, tenangkan diri dulu. Ayo masuk dulu, baru mengobrol. Kalau ribut di sini, ada banyak orang yang lihat. Semuanya lihat. Menantuku yang malang ini, suaminya hampir direbut sama wanita bernama Rosa. Bahkan dia juga dipukul. Sampai keguguran sama dia. Cucuku bahkan belum sempat lihat dunia ini. Dia sudah meninggal. Di perut ibunya. Kasihan sekali. Kok dia tega menyakiti wanita hamil? Memang bukan manusia. Katanya dia memang wanita penggoda suami orang. Menjijikan banget. Itu betul banget. Di perusahaan juga selalu menggoda pria. Namanya terkenal jelek. Miskin gak berharga menempel ke pria tua buat pelindung yang menghabiskan uang orang lain. Ada aku lihat sendiri kelakuannya. Gak gampang buat menyadarinya. Tapi wanita itu terus saja menempel. Sampai bikin keributan hari ini. Anda gila ya? Mulutmu itu gak bisa dikontrol, berani omong kosong sembarangan. Anda gila ya? Mulutmu itu gak bisa dikontrol, berani omong kosong sembarangan. Bibi baik-baik saja. Dasar wanita sialan. Mengkhianati anakku saja belum cukup. Sekarang berani melamparku. Ngomong apa sih? Ibu-ibu tua ini betulan yang sudah membunuh cucuku. Dasar wanita berarti licik. Ibu-ibu tua, hati-hati, aku bisa menuntutmu karena fitnah. Bibi, sudah hentikan. Dia itu gak masuk akal. Cukup suruh dia minta maaf. Rosa, cepat minta maaf. Minta maaf? Vina, kamu gak bisa berhitung ya? Aku putus sama Jeva belum sampai sebulan. Tapi kamu sudah hamil 3 bulan. Pikirkan sendiri, apa itu masuk akal? Ibu-ibu tua, orang yang selingkuh itu bukan aku, tapi anakmu kan? Jelas-jelas pelaku, justru pura-pura jadi korban. Betulan standar ganda. Ibu-ibu tua itu tahu kalau anaknya selingkuh.
Karena wanitanya anak konglomerat jadi dibela. Memangnya kenapa kalau anak konglomerat tetap saja berebut suami orang, justru balik menuduh orang lain? Rosa lagi yang permalukan aku di depan umum. Kamu cuma cemburu sama Vina. Sampai buat dia keguguran. Dasar wanita berhati licik. Aduh, cucuku yang malang. Kalian ini ngapain sih? Kamu atas wanita jahat ini. Aku ibunya Jeva Wijaya. Wanita ini sudah membunuh cucuku. Cepat pecat dia. Kalau enggak, perusahaan kalian yang akan menanggung akibatnya. Sejak kapan orang luar ikut campur masalah grup Wirman? Apa grup Wijaya ikut mengatur urusan pribadi Ferry Teknologi? Kapan paman datang? Apa katamu? Grup Wirman? Aku manajer umum grup Wirman, sekaligus pengurus keluarga Wirman. Secara resmi memberitahu 1 jam lalu, grup Wirman sudah mengakuisisi Ferry Teknologi. Selain itu, Pak Benny dengar kalau putrinya sudah ditindas di Ferry Teknologi. Beliau mengutusku dengan secara khusus buat menyelidiki masalah ini. Siapapun yang menyelewengkan wewenang buat menindas nggak akan bisa lolos. Pak, Anda datang tepat waktu. Putri, keluarga Wirman ada di sini. Tapi pagi ini dia sudah disakiti sama Rosa wanita sialan ini. Sampai kehilangan anaknya. Anda harus laporkan ini ke Pak Benny. Hukum Rosa dengan setimpal. Tolong Nyonya, jaga ucapanmu. Wajah asli keluarga Wijaya betulan menjijikkan. Apa katamu? Bukan begitu, Pak. Apa maksud dari sikapmu itu? Kamu! Akhirnya ketemu juga wanita sialan. Kamu siapa? Tiba-tiba muncul dan langsung pukul orang. Hei Pak, cepat tangkap wanita ini. Kenapa diam saja? Vina itu putrinya Pak Benny. Apa hakmu buat memerintahku, Nyonya? Apa katamu? Vina itu putri kesayangan Pak Benny yang kamu layani. Kalau terjadi sesuatu padanya, apa kamu bisa menanggungnya? Tamat sudah. Semuanya sudah berakhir. Kamu bilang, selama aku bantu buat surat kehamilan palsu, kamu mau kasih aku 10 miliar. Begitu suratnya di tanganmu, jangan kasih 10 miliar. Kamu justru lapor polisi. Aku nggak akan maafin kamu. Aku pasti buat kamu bayar harganya. Aku akan membunuhmu. Tunggu. Kehamilan palsu. Kalau begitu, keguguran itu apa? Kamu masih belum paham. Kehamilan itu palsu dan kegugurannya juga palsu. Sadarlah sedikit. Apa? Jadi maksudmu, Vina sudah menipu kita semua. Bibi, itu... Bawa dokter itu pergi. Baik, Pak. Tunggu saja. Aku nggak akan melepaskanmu. Bibi, Wanita sialan. Beraninya kamu menipuku. Rosa, semua ini gara-gara kamu. Kamu penanggung jawab Ferry Teknologi? Ah, benar. Aku penanggung jawabnya. Ikut aku. Kalau begini semua bisa terbongkar kan? Jangan khawatir. Citra sedang ada urusan di luar. Orang lainnya menutup mulut rapat-rapat. Nggak boleh ada yang tiba-tiba keluar. Dan nggak ada yang boleh ngomong sembarangan. Ayo. Setelah kejadian, aku langsung periksa rekaman CCTV. Tapi CCTV-nya rusak. Jadi... Jadi CCTV-nya rusak ya? Benar. Kamu yakin itu rusak? betulan rusak.
Ini rekaman CCTV di cloud. Dari Ferry Teknologi yang langsung dikirim ke kantor pusat grup Wirman. Kamu mengira menghapus rekamannya, kantor pusat nggak akan tahu? Jadi kamu bisa menipu semua orang? Eh, eh, eh. Pak Edi, aku salah. Aku cuma hilaf sesaat. Eh, Aku sadar kalau salah. Aku mohon maafkan aku. Kasih aku kesempatan lagi. Semua karena Vina memaksaku dan mengancamku. Aku nggak punya pilihan. Jadi aku menjebak Bu Rosa. Selain itu, waktu itu aku nggak tahu kalau Vina pura-pura hamil. Aku mohon beri aku kesempatan lagi. Apa-apaan ini? Ternyata Bu Rosa selama ini cuma difitnah. Paman, kok paman bisa? Diam. Memangnya siapa pamanmu? Cepat akui kesalahanmu. Minta maaf ke dia. Kalau enggak, kita bisa hancur. Nona, aku salah. Nona Rosa baik dan pemaaf. Pasti mau maafin aku kan? Aku mohon. Apa kata Pak Beni? Pak Beni bilang segera pecat dia. Oh, juga harus buat dia nggak bisa bertahan di dunia industri. Oh, 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 aku memang salah. Aku mohon maafkan aku kali ini saja. Aku mohon. Aku sadar aku salah. Aku nggak akan berani lagi. Jadi Vina itu bukan putri tunggal keluarga Wirman. Iya, ternyata bukan. Baiklah. Mengingat kalian baru pertama kali mengakui kesalahan dengan tulus, kali ini cuma dikasih peringatan. Jangan sampai terulang ya. Baik, baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Vina jadi dalang dari kejadian ini ditempatkan langsung ke Ferry Teknologi. Kalau begitu mulai dari bawah saja. Apa? Kamu mau turunkan jabatanku? Mulai hari ini kantormu jadi punyaku. Pergi. Buatkan aku secangkir kopi. Hei Rosa, apa kamu gila? Sekarang sudah resmi ditunjuk kalau Rosa menjadi kepala Departemen Ferry Teknologi. Dia itu atasanmu. Kalau kamu menolak perintah atasan, silakan mengundurkan diri. Kalau kamu pikir aku akan berbaik hati ke kamu salah besar. Rosa, suatu hari aku pasti membalasmu. Rosa, Bu Rosa, aku minta maaf karena sebelumnya aku sudah tertipu oleh Vina dan asal menuduhmu. Aku juga. Aku minta maaf. Nggak masalah. Kalian juga bukan sengaja, semuanya ditipu oleh Vina. Biarkan saja yang sudah berlalu. Kedepannya kita bisa berhubungan baik. Terima kasih, Bu Rosa. Nona, Pak Beni bilang begitu masalah selesai, segera kabari dia. Baik, aku tahu. Paman, hari ini semua berkat Anda. Halo? Kata Rosa, kamu sudah jadi kepala departemen. Pasti sibuk ya? Aku kan putrinya CEO Grup Wirman. Supaya nggak bikin ayahku malu, aku harus berusaha sekuat tenaga. Kamu putrinya Beni Wirman. Kalau ada yang menindasmu, kamu harus segera bilang ke ayah. Kalau bukan karena Adam, ayah nggak akan tahu kalau kamu sudah alami ketidakadilan sebesar itu. Ternyata Adam yang membantu. Untuk itu, kamu harus berterima kasih pada Adam. Mengerti? Iya, ayah, aku mengerti. Sampai jumpa. Malam ini ada waktu. Ayo makan bareng. Boleh. Aku pulang kerja sekitar jam 6. Nanti aku jemput kamu ya. Ini, kopimu. Minum sendiri saja. Aku nggak suka kopi.
Apa yang kamu lakukan? Bikin keguguran saja belum cukup. Sekarang masih berani pukul ibuku. Bagaimanapun juga, dia pernah jadi mertuamu. Kapan aku pernah punya mertua? Jangan-jangan, kamu mau balas dendam ke aku jadi begini? Sudah lama ku bilang ke kamu, kita sudah putus. Bisa jangan terus menggangguku. Kamu ini konyol. Kamu yang datang cari aku, sekarang menuduhku mengganggumu. Bukannya begitu. Kamu cuma mau manfaatkan Vina dan ibuku, supaya aku kembali padamu, kan? Kamu betulan gila. Apa hubungan kalian berdua? Kamu kira aku nggak bisa hidup tanpa kamu setelah berpisah? Rosa, ternyata kamu mengkhianatiku. Dasar wanita sialan, Pak Jeva. Tolong jaga ucapanmu. Pak Adam, tolong sadarlah sedikit. Rosa ini sudah terkenal jadi wanita penggoda, kerjanya merayu pria kaya dan menipu. Pria kaya, banyak yang terjerat olehnya sampai tidak terhitung. Kamu ini, Diam. Rosa, kamu sudah bosan hidup ya? Kenapa kamu berdiri di situ? Itu tunanganmu, Jeva, dan sahabat masa kecilmu, Adam. Siapa mereka? Adam, kebetulan banget. Pak Adam, walaupun kamu nggak percaya aku, seharusnya kamu percaya Vina. Kalian kan sahabat masa kecil. Sahabat masa kecil? Kenapa aku nggak mengenalmu? Apa? Apa kamu bilang? Adam bilang dia nggak kenal sama Vina. Mana mungkin? Itu nggak mungkin. Memang pasangan serasi. Pria yang mata duitan dan wanita yang berbohong menjadi orang lain. Kalian berdua jangan sampai putus dan harus bahagia seumur hidup. Apa kamu bilang? Apa? Kami pergi dulu. Kalau terlambat nggak dapat tempat di restoran. Baiklah, ayo pergi. Kenapa Adam bilang nggak kenal kamu? Apa kamu betulan putri keluarga Wirman? Pasti itu adalah Rosa yang sudah menjelek-jelekan aku di depan Adam. Mungkin Adam sudah dicuci otaknya sama Rosa. Percaya padaku. Maaf, harusnya nggak meragukanmu. Tadi aku cuma terlalu terkejut. Maaf ya. Pria brengsek sama penipu memang cocok jadi pasangan. Apa? Ayo, cepat pergi. Sekarang jam pulang kerja pasti macet. Ayahku bilang sudah pesan tempat. Ya sudah. Ayo. Selamat malam Pak Adam, Nona Rosa. Silakan lewat sini. Pak Benny menyewa seluruh restoran khusus buat kalian berdua. Seluruh restoran. Iya, semoga kalian menikmatinya. Betulan. Apa maksud ayah? Sampai menyewa seluruh restoran. Paman, terima kasih banyak ya. Ayo duduk. Sudah terlanjur datang. Ayo makan enak. Ayahku begini, kamu nggak merasa aneh kan? Enggak merasa aneh. Keluarga kita sudah bersahabat lama, kita juga setara. Kamu dan aku juga merupakan sahabat masa kecil. Sekarang sama-sama lajang. Kalau memang bersama, nggak aneh kan? Jadi, apa kita beneran mau coba pacaran? Kenapa? Takut. Hei, siapa yang merasa takut?
Baiklah, mari kita coba. Sungguhan. Nggak bercanda kan? Lihat, aku sudah bilang kalau nggak takut kan? Rosa, mulai hari ini, kamu jadi pacarku. Aku lapar banget. Kita makan dulu boleh kan? Jangan alihkan pembicaraan. Mulai sekarang, kamu pacarku ya. Kenapa tiba-tiba kasih hadiah? Hari ini hari pertama kita pacaran. Hari peringatan harus ada hadiah kan? Kenapa? Nggak suka? Mana mungkin. Aku suka apapun yang kamu kasih. Semuanya terasa berharga. Nah, itu baru benar. Ayo. Vina, lihat ini. Ini cocok buat aku kan? Muda dan berkelas. Hei, bingkai jam ini. Apa? Satunya harga 1 miliar. Kalau bukan kehamilan palsu terbongkar, aku nggak perlu belikan dia hadiah semahal ini. Nona, toko mewah kok jual barang cacat begini? Lihat, bingkai jamnya dipoles kasar, bagian dalamnya juga jelek. Begini dijual 1 miliar. Apa? Barang cacat? Begini cara kalian kontrol kualitas? Nggak percaya? Aku bisa lapor ke pusat. Jam di toko kami dibuat oleh pengrajin Sweria dan buatan tangan asli. Kalau nggak lulus uji kualitas, pasti nggak akan dipajang. Apa maksudmu? Kamu menuduhku berbohong? Kamu cuma pegawai toko. Tahu apa soal barang mewah? Itu betul. Memangnya apa yang kamu tahu? Vina itu seorang pewaris grup Wirman. Cepat, panggil manajer kalian. Aku mau bicara sama penanggung jawab. Merek ini punya Pak Benny dari grup Wirman. Beliau pergi ke Sweria buat tanda tangan kontrak merek mewah. Vina, kalau menurutmu begitu, berarti Pak Benny impor barang palsu. Apa? Rosa, kenapa kamu lagi? Kamu ini kayak penguntit ya, terus saja ganggu aku. Mahal ya? Kalau memang nggak mampu bayar, tinggal bilang saja. Kenapa mempersulit pegawai yang nggak bersalah? Jangan-jangan kamu memang nggak punya uang. Apa kamu bilang? Vina, beli jam mewah itu nggak bisa cuma lihat harga. Harus sesuai status dan juga selera. Dengan kekayaan dan status sosial Jeva, jam merek Louvre edisi Master memang paling cocok. Iya, yang dikatakan Rosa itu benar. Vina, soal kehamilan palsu itu, aku sudah maafin kamu. Kamu pewaris grup Wirman. 1 miliar nggak ada artinya buatmu ya kan? Apa, kamu nggak rela keluarkan uang buat aku? Kenapa lihat wajah orang lain? Katakan padaku. Aku bilang kalau aku hamil, supaya ayahku mau berinvestasi di grup Wijaya. Itu semua demi kamu. Baiklah, sekarang aku mau suruh ayahku tarik investasi. Kita sekarang selesai, dan putus saja. Kenapa nggak bilang dari awal, Vina? Maafkan aku, Vina. Aku yang nggak mikir panjang, maafkan aku. Aku salah menuduhmu. Vina, mana mungkin orang seperti itu? Aku memang bodoh. Akan kuperlakukan kamu dengan baik, Vina. Kasih kesempatan lagi. Ya? Apa maksudnya? Pak Benny sudah investasi di grup Wijaya. Dulu aku yang hilaf memohon ke ayahku buat berinvestasi di sana. Grup Wijaya nggak bisa bangkit lagi. Tenang saja, baru tanda tangan surat persetujuan. Kontrak resminya belum ditandatangani. Aku akan urus semuanya. Karena aku mencintaimu, kali ini aku maafin. Tapi kalau lain kali kamu masih curiga, tanggung sendiri akibatnya. Tentu saja, nggak akan ada lain kali. Terus, jam tangannya? Lihat Rosa saja bikin kesal. Dia bikin aku merasa nggak nyaman dan malas belanja lagi. Kamu dengar kan? Karena wanita itu, sekarang suasana hati tunanganku jelek. Cepat usir keluar yang cuma menonton ini. Jangan ganggu tunanganku belanja.
Maaf Pak, apa masih mau lihat yang lain? Siapa yang bilang kami datang untuk menonton? Aku justru berharap kamu jangan menghalangi di sini. Pak Adam, katanya kamu dan Vina berteman dari kecil. Bahkan kedua keluarga pernah punya rencana untuk tunangan. Aku tahu, kamu begini karena Vina sudah jatuh cinta kepadaku, jadi hatimu gak terima. Tapi kamu gak bisa karena hal itu hanya untuk melampiaskan emosi, sembarangan mencari wanita lain. Apalagi seperti Rosa, cuma rubah licik yang mau uang. Dia mendekatimu itu, perasaannya sama sekali gak tulus, kamu harus tahu itu. Dia cuma anggap kamu mesin ATM. Pak Jeva, kamu bisa diam tidak? Apa kamu bilang? Aku bilang jaga ucapanmu. Kalau kamu berani hina Rosa, aku nggak akan sopan lagi ke kamu. Aku akhirnya tahu kenapa Grup Wijaya sampai sekarang masih begini. Pak Adam, apa kamu ini sedang menghina keluargaku? Itu tergantung dari penafsiran pendengarnya. Syukurlah. Hampir saja terjadi masalah besar. Benar. Beruntung banget. Adam, ada banyak wanita cantik dan hebat yang antri menunggumu. Sudah, jangan ngomong lagi. Nggak perlu buang-buang waktu dengan orang yang begitu. Tolong tunjukkan jam Vilo 5058. Model itu nggak mudah buat kami import dan cuma ada satu di negeri. Maaf, tanpa instruksi Pak Benny kami nggak bisa jual. Kalau mau jadi orang kaya, belajar dulu. Malu-maluin banget. Nona, aku akan ambilkan buat Anda. Aku tunggu. Ini jam Pilo 5058 yang Anda minta. Ini buat Adam. Hadiah dari aku buat kamu. Tunggu. Kenapa nggak bayar dan langsung bawa jamnya pergi? Padahal itu jam impor satu-satunya di negeri. Menyebalkan. Kenapa kamu ribut banget? Apa kamu anjing penjaga toko ini? Apa? Rosa, kamu hina aku anjing ya? Kamu sekongkol sama wanita ini kan? Kalau enggak, kenapa diperlakukan khusus? Panggil manajer kalian ke sini. Nona, aku nggak tahu Anda datang ke toko. Kalau Anda bilang sebelumnya, kami bisa bersiap menyambut Anda. Aku cuma mau lihat-lihat kok. Sekalian ambil jam tangan. Kamu manajer toko ini ya? Tadi pegawai kalian bersekongkol sama wanita ini dan ambil jam tanpa bayar. Jam yang diambil merek Vilo. Ini termasuk pencurian kan? Cepat lapor polisi sekarang. Maaf, boleh tahu Anda siapa? Aku pewaris grup Wirman. Kamu nggak tahu kalau mall ini punya keluarga Wirman ya? Sekarang aku bisa langsung telepon kantor pusat perusahaan supaya toko kalian hilang dari mall. Anda bilang pewaris grup Wirman. Benar, itu adalah aku. Jam Vilo itu juga harusnya punyaku. Cepat kembalikan. Nona Rosa, itu pemilik sah dan manajer di toko ini. Selain itu, jam Pilo 5058 itu, Nona sendiri yang hubungi kantor pusat di Sweria buat hadiah ketunangannya, baru bisa diimpor. Nona di tokonya sendiri, ambil barangnya sendiri. Maaf, apa masalahnya? Apa? Dia manajer toko. Jangankan putri konglomerat, bahkan kalau CEO grup Wirman Pak Benny sendiri yang datang, tetap nggak bisa berbuat apapun. Benar, grup Wirman memang pengelola mall ini. Tapi setiap toko kontrak dan operasi mandiri. Kalau pakai nama grup Wirman buat menekan, justru malah mengundang tim pengawas pusat. Saat itu terjadi, akan ketahuan siapa yang menipu dan mengaku jadi pewaris grup Wirman. Rosa, kamu ini selalu saja menipuku. 3 tahun kamu bersamaku. Kamu gak pernah bilang kalau kamu punya toko jam tangan. Lepas. Kamu gak apa-apa? Nggak apa-apa.
Kalau kamu berani sentuh dia lagi, nggak cuma pergelangan tangan, kuhabisi kamu sampai nggak bisa jalan. Jeva, sebelumnya aku nggak cerita latar belakangku. Itu demi menjaga perasaanmu. Aku takut kamu minder, jadi kusembunyikan. Tapi berkat kamu, aku bisa cepat lihat dengan jelas kamu suka menjilat orang kaya saja. Tapi sampah yang nggak aku inginkan, ada yang memungutnya dengan cepat. Aku beruntung banget. Jam itu punyaku. Tunanganmu itu seharusnya aku. Kembalikan jamnya padaku. Omong kosong apa sih? Siapa yang punya jam ini, itu hakku. Kamu sama sekali nggak pantas pegang. Oh iya, jam yang disukai Jeva, Master Louvre yang dia pegang tadi, demi hubungan kita dulu, aku kasih diskon 5%. Jadi 840 juta. Bagaimana? Aku putri tunggal grup Wirman. Uang 1 miliar itu bagiku cuma uang receh. Bagaimanapun, aku nggak akan biarkan kamu dapat 1 sen pun. Oh, begitu. Apa karena nggak punya uang jadi cari alasan? Rosa, tunggu saja ya. Oh, Vina, siap. Kedua orang itu, kalau tahu toko ini juga punyamu, mungkin mereka bisa marah banget. Biar saja mereka tahu. Ayo. Jeva, terima kasih. Cincin ini bagus banget. Vina, aku mencintaimu. Kamu mau menikah denganku? Aku mau. Pak Jeva, surat jaminannya aku taruh di dalam. Terima kasih. Ini? Rosa, kalau aku kirim undangan ke kamu, kamu pasti datang kan? Kalau kamu betulan mengundangku, aku pasti datang. Tapi, dibandingkan pernikahan, aku lebih menunggu kabar perceraianmu. Kamu harus kasih tahu aku ya. Nggak perlu buang-buang waktu untuk orang seperti itu. Aku nggak apa-apa. Aku justru mau berterima kasih ke mereka. Mereka bikin aku lihat jelas siapa pria itu sebelum menikah. Kalau enggak, sekarang aku cuma bisa memakai cincin itu. Cincin berlian kecil hampir nggak kelihatan. Rosa, berlian sebesar ini, kamu bilang kecil ya? Kalau kamu pernah lihat berlian punya aku, pasti malu pakai barang begini buat pamer. Di kotak perhiasan Rosa, ambil cincin secara asal saja. Semuanya lebih besar dari apa yang ada di tanganmu. Kalau begitu kalau menikah kamu kasih Rosa yang lebih besar saja. Tentu saja, aku akan belikan cincin paling cantik dan paling besar di dunia. Kenapa? Kamu pikir pewaris grup Rifan gak sanggup keluarin uang sebanyak itu? Berlian sekecil ini aku gak akan punya muka buat memamerkannya. Aku kagum sama keberanianmu, berani banget pakai ini buat pamer. Pak Jeva, ini cincin tunangan kan? Demi menjaga wajah grup Wijaya, harusnya kamu lebih murah hati. Apa-apaan ini? Berkat mereka berdua, aku bisa dapat cincin berlian lebih besar dong. Nggak bisa. Akhir-akhir ini, entah kenapa kehilangan banyak kontrak. Sudah nggak sanggup lagi. Vina, ini cuma cincin tunangan yang dipakai buat melamar. Aku berjanji, saat menikah nanti, akan aku kasih cincin berlian yang paling besar dan cantik di sini. Janji harus ditepati. Iya, aku janji. Jeva memang yang terbaik. Akhirnya bisa mengelabui. Harus segera tanda tangani kontrak resmi sama grup Wirman.
selama dana masuk, mau beli 10 cincin pun, aku juga sanggup. Bagaimanapun, tetap harus beli kan? Kenapa nggak sekalian? Bisa pesan dulu kok. Bolak-balik itu merepotkan. Benar, Jeva. Gimana kalau hari ini? Aduh sudah aku bilang nanti ku belikan. Vina, sejak kapan kamu jadi matre? Rendahan banget. Aku nggak bermaksud begitu. Bu Rosa, selamat datang. Ini laporan hasil bulan ini. Apa? Toko ini juga punyamu. Kerja bagus. Kamu sudah bekerja keras. Tapi agak disayangkan kalau saja Jeva punya banyak uang. Ditambah satu transaksi lagi, penjualan bulan ini bisa tembus sampai 20 miliar. Vina, bukannya kamu putri konglomerat. Kenapa kamu nggak beli cincin berlian sendiri saja? Jeva, kamu mau kemana? Tunggu. Vina, kamu pewaris grup Wirman kan? Beli kalung atau cincin saja, itu bukan masalah besar buatmu kan? Tunggu saja. Jeva, tunggu aku. Rosa, kamu ini makin hebat saja. Luar biasa. Cuma beberapa kalimat saja sudah bikin mental orang hancur begitu. Kamu bahkan bikin aku agak takut. Hadapi orang begitu itu gampang. Ayahku menelpon. Halo? Ayah? Bagaimana hubunganmu dengan Adam? Kamu bahagia bukan? Ayah, kenapa langsung sewa seluruh restoran? Bikin orang lain jadi canggung saja. Tunggu aku pulang, kita bicara baik-baik. Itu paman ya? Kenapa bisa sih permainkan putrinya sendiri begitu? Ayo, kita urus calon mertuamu. Ayo. Ayah, hari ini sudah keterlaluan. Rosa sudah pulang ya? Kenapa orang tuamu ada di sini? Rosa, cepat sapa Paman dan Bibi. Iya. Halo Paman Bibi, sudah lama gak jumpa. Hari ini pasti capek ya. Aku sudah dengar semuanya. Gak disangka grup Wijaya gak tahu aturan. Aku sudah urus mereka. Apa? Bibi, jangan-jangan Anda... Betul. Semua kontrak dengan grup Wijaya sudah aku hentikan. Bibi, ini agak... Jangan karena aku jadi membuat bisnis Anda rugi. Rugi apa? Lagi pula investasi ke mereka memang selalu rugi. Baguslah kalau begitu. Mitra nggak berguna begitu. Memang harus cepat disingkirkan. Oh iya, kalian berdua berencana menikah kapan? Aduh, nggak apa-apa. Minum pelan-pelan. Anda bilang, kapan menikah? Anda bilang, kapan menikah? Aku dengar kalian sudah bersama. Jadi aku langsung datang. Kami baru saja mulai pacaran, Paman. Oh, maksudmu, Rosa, kamu ini gak mau menikah sama aku ya? Apa katamu? Rosa, kamu nggak mau menikah sama Adam? Apa maksudnya? Enggak begitu, enggak. Aku nggak bermaksud begitu. Cuma saja, kalau menikah bukannya terlalu cepat. Cepat apanya? Aku sudah siap menggendong cucu. Baiklah, baik. Semuanya tenang saja dulu. Begini saja. Sekarang kami tunangan dulu. Nanti baru bahas tanggal pernikahan. Selain itu, Ayah, proyek yang saat ini aku tangani di Ferry Teknologi baru ada perkembangan. Jadi buat sementara, Ayah masih perlu mengurus grup Wirman. Aku masih mau menetap di Ferry Teknologi buat selesaikan proyek itu. Oh, kalau begitu, mulai hari ini, kamu bos di Ferry Teknologi. Ini hadiah pernikahan dari ayah buat kamu. Ayah, terima kasih. Kita juga nggak boleh tangan kosong. Ini, dulu ibu mertuaku yang kasih ke aku. Pusaka keluarga kami.
Walaupun kelihatannya biasa, tapi aku menyimpan seperti harta besar. Bibi, Anda nggak perlu begini. Rosa, terima saja. Ibuku selalu ingin berikan cincin itu ke kamu. Rosa, terima kasih. Kedua keluarga kita sekarang sudah menjadi satu keluarga. Begitu aku temukan buktinya, tamat sudah riwayatmu. Kamu kenapa murung begitu? Ada apa sih? Minum pelan-pelan saja. Ini buku keuangan Ferry Teknologi. Arus kasnya sama sekali nggak cocok. Pak Hendy pasti buat laporan palsu, gelapkan dana perusahaan. Sungguh? Kali ini, aku pasti nggak akan melepaskannya. Begitu aku mendapatkan bukti, aku akan menyeretnya dan mengirim dia ke penjara. Cuma karena hal ini saja jadi semarah itu. Kamu ngapain? Aku mau bantu kamu. Halo, kamu tahu Hendy dari Ferry Teknologi? Tolong ambil data transaksi rekening pribadinya 6 bulan terakhir buat aku. Kenapa lihat aku begitu? Biar aku peluk calon suamiku. Mungkin ini bukan cuma sekadar penggelapan dana. Terus, apa kalau bukan itu? Aku menemukan kalau Hendy dan Vina itu paman dan keponakan. Sepertinya mereka mau mencuri teknologi paten Ferry Teknologi. Oh ya? Terus, apa rencanamu? Aku punya cara sendiri. Bibi, ada urusan apa cari aku? Kenapa terburu-buru? Aku mau tanya, jawab yang jujur. Kamu bilang ke aku, Pak Benny dari grup Firman mau investasi 1 triliun buat grup Wijaya? Itu benar. Ibu, ada masalah apa? Sampai sekarang kamu masih menipuku. Pagi ini, grup Firman mengirim email, bilang mau narik semua investasi. Juga akhiri kerja sama dengan kita. Apa? Mereka mau menarik investasi? Vina, ada apa ini sebenarnya? Grup Wirman kenapa tiba-tiba mau menarik investasinya? Kamu mau hancurin aku, dasar wanita jahat. Cepat bilang. Waktu itu kamu pura-pura hamil buat menipu kami. Sekarang kamu mau menipu kami lagi. Bukan begitu, Bibi. Aku juga nggak tahu. Mungkin ada salah paham di sini. Aku akan segera menelpon ayahku ya. Benar, Vina. Cepat hubungi ayahmu. Masalah ini nggak bisa dibiarin begitu saja. Iya, aku tahu. Bagaimana ini? Semuanya jadi kacau. Rosa, kamu lagi? Betul, memang ini. Aku jadi selamat berkat kamu. Iya, aku tahu. Jeva, Bibi, aku baru tanya ke ayahku. Katanya salah paham. Pasti segera diselesaikan. Salah paham. Salah paham apa? Kontraknya sudah dibatalkan. Sebenarnya, aku segera jadi CEO Ferry Teknologi. Belakangan terlalu sibuk dan belum sempat beritahu kalian. Apa maksudmu? Jadi mulai sekarang, aku yang menangani investasinya grup Wirman. Kontrak juga aku tanda tangani atas namaku. Sungguh? Ibu, ini betulan. Beritanya sudah keluar. Lihat. Pewaris grup Wirman resmi menjabat sebagai CEO Ferry Teknologi. Ternyata benar.
Ya ampun Vina, kabar baik begini, kenapa baru bilang sekarang? Aku nggak paham situasi, jadi asal menuduhmu. Itu salahku. Belakangan ini banyak urusan campur aduk, jadi belum sempat beritahu. Dasar lubah licik. Nanti setelah aku menikah, lihat saja bagaimana aku membalasmu. Vina, ngomong-ngomong, kamu dan Jeva sudah lama bersama. Pakai kesempatan ini buat tentukan tanggal nikah. Begitu kita bisa jadi satu keluarga, kedepannya juga bisa saling mendukung. Ayahku memberikan Ferry Teknologi sebagai hadiah pernikahanku. Kalau begitu, Grup Wijaya bukannya harus tunjukkan sedikit ketulusan. Vina, kamu bukan orang biasa. Kamu itu pewaris Grup Wirman. Jangan bilang-bilang hal yang terlalu matre. Lagi pula, siapkan sesuatu kami pasti nggak menyukainya. Selain itu, kedepannya Grup Wijaya bukannya akan jadi milik kalian berdua. Vina, kamu tenanglah. Aku akan melindungimu selamanya. Ya? Apa maksudnya? Gak mau keluar uang sepeser pun. Cuma mau gratisan. Aku tahu. Tentukan saja tanggal nikahnya, Bibi. Dengan begitu aku bisa investasi ke Grup Wijaya atas nama Ferry Teknologi. Minggu depan aku menikah. Semua datang ya buat perayaan. Grup Wijaya? Pengantin prianya Pak Jeva? Selama ini aku persiapkan diam-diam. Sekarang akhirnya bisa diumumkan. Rosa, minggu depan aku menikah sama Jeva. Ini, kamu harus datang ya. Maaf, hari itu aku nggak bisa datang. Aku ada urusan penting. Lagi pula, apa kita cukup dekat buat saling mengundang pernikahan seperti ini? Sepertinya kamu belum lupain Jeva ya. Apa katamu? Kamu gila ya? Hari itu pesta tunanganku sama Rosa. Tunangan? Sebenarnya apa yang kamu lakukan? Kok Pak Adam bisa jatuh hati sama kamu sih? Kenapa kalau tunangan sama orang yang dicintai, bukannya kamu juga nikah sama Jeva? Seminggu lagi, diadakan di hotel premium. Nggak harus datang sih, cukup doakan aku saja. Biar aku perkenalkan diri dulu. Namaku adalah Adam Rifan. Aku tunangan dari Bu Rosa, juga CEO dari Grup Rifan. Putri konglomerat memang beda kelas. Dulu aku pikir Pak Jeva ganteng kalau dibandingkan Pak Adam. Sama sekali gak selevel, bagaikan langit dan bumi. Rosa dasar wanita jahat. Gak cuma rebut proyek Grup Yeria. Bahkan tanggal pernikahan pun harus sama denganku. Aku belum pernah bilang ke kamu siapa CEO dari Grup Yeria kan? Jangan-jangan. Nggak mungkin. Adamlah orangnya. Nggak mungkin. Kamu bohong. Kabar Grup Wirman menarik investasi. Grup Wijaya pasti sudah tahu kan? Bagaimana? Sudah siapkan strategi? Kamu kira aku akan menyerah? Kalau aku sengsara, semua ikut sengsara. Aku mau mengundurkan diri. Baik, ikuti prosedur 1 bulan baru bisa Prosedur keluar. apa itu butuh 1 bulan? Ini aturan perusahaan. Kalau pindah ke Grup Wijaya, nggak perlu khawatirkan uang. Kalau pergi begitu saja nggak disayangkan. Ada apa? Sekarang beredar kabar di kantor, aku sebenarnya bukan pewaris Grup Wirman. Beberapa waktu lalu, ibu mertuaku datang mencariku tanya soal penarikan investasi. Walaupun berhasil, aku tutupi sementara. Cepat atau lambat akan terbongkar. Paman, sekarang harus bagaimana? Bagaimana aku bisa tahu? Bagaimana? Kamu tahu belakangan ini berapa uang yang aku investasikan padamu? Aku harap kamu menikah sama keluarga kaya supaya aku ikut dapat untung. Sekarang semua hancur. Apa maksudnya, Paman? Bukannya itu uang yang digelapkan dari Ferry Teknologi? Yang harusnya sadar itu Paman.
Kalau paman kabur sendiri tinggalin aku, kita bisa hancur bersama. Apa katamu? Percaya nggak aku bisa laporin paman sekarang? Paman manipulasi arus kas buat kas rahasia, gelapkan dana perusahaan, aku bisa bongkar semuanya. Sekarang kamu berani mengancamku? Bagus. Buktinya sudah di tangan. Taruh surat pengunduran diri dan pergi. Sisanya biar aku yang urus. Kamu cuma perlu berusaha melayani Jeva dengan baik. Asal dia bisa kasih anak laki-laki, maka Nyonya Grup Wijaya cepat atau lambat akan jadi milikmu. Betul. Langkah paman lebih cerdik. Halo? Apa ini kantor polisi? Aku mau melapor. Vina, ayo jalani hidup dengan baik. Bahagia banget. Vina! Kamu? Dasar wanita sialan! Berani kamu melaporkan aku? Kamu! Apa yang kamu lakukan? Satpam! Cepat panggil Satpam! Kamu ini putra keluarga Wijaya kan? Gayanya sok terhormat, padahal sebenarnya buta hati. Apa katamu? Buta hati? Demi penipu begini, kamu meninggalkan putri konglomerat? Diam! Cepat pergi. Kalau enggak, aku lapor polisi. Ibu ini memang bodoh. Padahal anaknya sudah sama pewaris grup Wirman, tapi justru dipisahkan. Biarkan si penipu masuk. Sekarang nasi sudah jadi bubur. Ada masalah besar. Cepat lihat. Rosa. Dia adalah pewaris asli grup Wirman. Kamu itu bilang apa sih? Beraninya kamu menyamar jadi putri konglomerat buat menipu kami. Siapa duluan yang gila dengan hal mewah? Bibi sendiri bilang mau menikahi konglomerat. Tapi sudah terlambat. Aku sudah mengandung anaknya Jeva. Apa? Cucu masa depanmu sekarang ada di dalam perutku. Kalau mau pukul saja aku. Ini sungguhan. Ayo pergi. Sekarang cari Rosa. Masih sempat kok. Kalian sudah bersama 3 tahun. Selama kamu minta maaf dengan tulus, dia pasti maafin kamu. Ya? Kalian gak boleh pergi. Jeva, kita sudah menikah. Minggir! Dasar penipu gak tahu malu. Kamu kira kalau bilang hamil aku lepasin kamu? Lagi pula, siapa yang masih percaya sama kamu? Kali ini jangan-jangan palsu juga. Enggak, Bibi. Jeva, aku betulan sedang mengandung anakmu. Jangan sentuh anakku! Singkirkan tangan kotormu. Trik ini sudah gak mempan. Dasar kau penipu! Vina! Sudah. Ayo. Jeva, selamatkan anak kita. Ayo kita pergi. Tunggu dulu. Ibu, kita pergi. Ayo. Jeva. Begitu ya. Terima kasih ya. Rosa. Rosa, anakku yang baik. Kenapa nggak beritahu identitasmu lebih awal? Sekarang apa gunanya bilang begitu? Kenapa dulu kamu nggak bilang ke aku? Sudah berapa kali aku bilang, kamu sendiri yang gak percaya. Rosa, waktu itu aku... Itu semua sudah berlalu. Sekarang semua salah paham sudah selesai. Mulai sekarang, aku nggak akan menentang hubungan kalian berdua lagi. Bibi waras kan? Rosa, kamu ini sengaja membuat aku marah kan? Semuanya itu salah Vina. Wanita itu sudah menipuku. Sekarang aku baru sadar. Orang yang betulan aku cintai, itu cuma kamu. Rosa, mari kita mulai lagi. Seperti dulu, boleh kan?
Yang kamu cintai itu bukan aku, tapi uangku. Rosa, baiklah. Kalau mau lampiaskan amarah, pukul aku saja. Aku mohon, maafkan aku sekali ini saja. Menjijikan banget. Cepat pergi dari sini. Jangan muncul lagi di depanku. Kamu nggak serius kan? Rosa, ayo pergi. Enggak. Kalian mau apa? Kalian mau apa? Ha? Lepas Cepat aku. pergi. Kalian nggak tahu Kamu nggak tahu siapa aku? Tidak. Rosa, Hei, kamu punya aku. lepaskan. Walaupun aku Lepaskan mati, kami. kamu nggak bisa lepas dariku, Ibu. Sudah nggak apa-apa. Semua sudah berakhir. Mulai sekarang, aku yang melindungimu. Dalam sebulan aku akan buat grup Wijaya hancur total. Bu Rosa, hari ini Anda cantik banget. Oh ya, terima kasih. Rosa! Mati saja kamu! Adam. Bagaimana ini? Bagaimana? Ada orang! Cepat ke sini, tolong! Mau mati gantikan Rosa ya? Kalau begitu aku kabulkan! Berhenti, aku mohon! Tolong berhenti! Berhenti! Pak Adam, Anda baik-baik saja. Cepat panggil ambulans! Cepat! Baik. Kamu yang hancurkan hidupku. Buat aku kehilangan anakku. Aku buat kamu kehilangan segalanya. Supaya kamu menanggung rasa sakitku. Adam, Aku akan baik-baik saja. gimana ini? Tentu saja lukanya nggak parah dan ditangani tepat waktu. Istirahat beberapa hari juga akan sembuh. Terima kasih, dokter. Adam, sudah sadar bagaimana kondisimu? Kamu baik-baik saja. Kenapa kamu sebodoh itu? Kalau sampai terjadi sesuatu sama kamu, bagaimana aku bisa hidup sendirian? Jangan bergerak, lukanya bisa terbuka lagi. Aku gak akan menangis. Bodoh. Walaupun diulang sekali lagi, aku tetap lakukan hal yang sama. Karena kamu adalah orang terpenting di hidupku. Aduh, selesai cuci tangan, aku tinggalkan cincinnya di wastafel. Perlu suruh orang mengambilnya? Biar aku saja. Tunggu 5 menit ya. Kamu berani menggigitku? Kamu? Mau apa kamu, Jeva? Apa ada orang? Rosa, Tuhan, cepat lapor polisi. Cepat! Gak masalah kamu mengkhianatiku. Kamu berani menyentuh keluargaku. Karena kelakuanmu, Grup Wijaya akhirnya bangkrut. Dan hancur total, ngerti gak? Grup Wijaya bangkrut. Apa hubungannya sama aku? Masih saja pura-pura. Ayo sini, berhenti! Minggir, Adam! Ini bukan urusanmu. Ini urusanku sama Rosa, ngerti gak? Adam! Yang menghancurkan Grup Wijaya itu aku. Rosa nggak tahu apa-apa soal itu. Ternyata si bocah ini. Tapi siapapun gak penting. Lepaskan Rosa, ya. Kalau ada masalah, bicara sama aku. Sekarang aku cuma orang miskin. Apalagi yang perlu dibicarakan? Kamu mau percaya atau enggak? Aku akan bawa dia mati bersamaku.
Aku akan bawa dia mati bersamaku. Rosa, kamu baik-baik saja? Jeva, aku mohon, jangan sakiti Rosa. Aku mohon. Mimpi saja. Jangan bergerak, angkat tanganmu. Adam, kamu melapor ke polisi ya? Baiklah, kamu beneran mau lihat Rosa mati kan? Hah? Jangan! Jangan sentuh Rosa. Kamu mau apa? Uang? Kalau mau uang, aku bisa berikan. Uang 10 triliun yang ditarik oleh grup Wirman, aku berikan kepadamu. 10 triliun? Grup Wijaya bisa bangkit lagi. Pakai uang itu ya kan? Benarkah? Kamu sungguh bilang begitu? Kamu gigit aku lagi. Rosa dasar pengkhianat. Aku buat kamu bayar harganya ya. Jangan bergerak. Sekarang kamu ditangkap atas percobaan pembunuhan. Sudah berakhir. Sekarang sudah aman. Dasar bajingan. Brengsek. Orang yang menghancurkanmu itu aku, bukan Rosa. Tapi kamu justru jadikan Rosa yang nggak bersalah ini jadi pelampiasan. Kamu tunggu saja. Aku pasti membalasmu. Itu pasti. Baik, sampai sini janji pernikahan sudah saling diucapkan. Ha, ha, ha.